Lawan TNI Polri bukan lagi hanya KKB, ini adalah musuh baru yang dihadapi terkait Papua. Kepala Penerangan Kogab Wilhan III Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa mengungkap kekuatan dan cara kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM melakukan perlawanan terhadap TNI dan Polri. Menurut dia, terdapat banyak faksi di lingkup internal OPM, mereka pun saling berebut kepentingan. Namun demikian, secara garis besar ada 3 sayap gerakan di tubuh OPM. Ketiga sayap gerakan tersebut, kata Suryastawa, diantaranya yakni sayap politik, klandestin, dan juga bersenjata. Sayap yang disebut terakhir adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang selama ini melakukan teror terhadap warga dan serangan kepada TNI dan Polri. Di internal mereka itu terdapat banyak faksi dan saling berebut kepentingan, kata Suryastawa lewat keterangan resminya pada Senin kemarin. Namun secara garis besar, kelompok yang menamakan dirinya OPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin, dan bersenjata. Suryastawa melanjutkan, ketiga sayap gerakan tersebut memanfaatkan media sosial atau medsos untuk saling berkomunikasi. Biasanya, ketiga sayap gerakan OPM tersebut berkomunikasi untuk merencanakan aksi, selain itu juga menyebarkan berita bohong. Hal itu dilakukan untuk membentuk opini publik, sehingga membuat citra buruk tentang pemerintahan Indonesia termasuk TNI dan Polri terkait persoalan Papua. 3 sayap gerakan ini memanfaatkan medsos untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan menyebarkan berita bohong. Membentuk opini buruk memang cara mereka untuk menyudutkan pemerintah Indonesia, termasuk TNI dan Polri, terkait masalah Papua lewat berbagai platform medsos. Dan dalam praktiknya, Suryastawa menjelaskan grup mereka di medsos sering memberitakan bahwa mereka berhasil menembak mati puluhan TNI dan Polri. Termasuk menyebutkan waktu dan tempat kejadian dalam menyebarkan informasinya. Hal ini dilakukan agar seolah-olah aksi yang mereka lakukan benar-benar terjadi. Lebih lanjut, Suryastawa mengatakan bahwa yang dihadapi pihak TNI dan Polri saat ini bukan lagi hanya dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, melainkan juga kelompok klandestin. Dan kelompok ini, kata Suryastawa, berada di dalam maupun di luar negeri. Dan selain itu, profesi kelompok ini juga bisa jadi apa saja. TNI pastikan korban tewas kontak senjata di Sugapa Intan Jaya dari KKB, bukan sipil. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel KZIIGN Suryastawa menegaskan, korban kontak tembak di Kampung Pasiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hal ini dipastikan dari aksinya dalam kontak tembak dan barang bukti yang dapat dipastikan jika korban adalah KSB. Wajah, ciri, dan atribut korban, gelang dan cincin sama dengan foto-foto yang ada di telepon genggamnya, dan itu menjadi bukti kuat bahwa yang bersangkutan adalah KSB atau KKB. Begitulah kata Suryastawa dalam keterangannya. Lalu terkait adanya informasi yang beredar di media sosial jika korban merupakan warga sipil, menurutnya itu merupakan cara mereka dalam menyudutkan TNI dan Polri. Itu memang cara mereka untuk membentuk opini dan menyudutkan aparat TNI atau Polri untuk pemerintah Indonesia terkait Papua. Walaupun di internal mereka terdapat banyak faksi dan saling berebutan kepentingan. Namun secara garis besar, kelompok yang menanamkan dirinya OPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, klandestin, dan bersenjata, begitulah jelasnya. 3 sayap gerakan ini memanfaatkan medsos untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia termasuk TNI atau Polri terkait masalah Papua melalui berbagai platform medsos, begitulah sambungnya.